Salam Halo. semangat pagi. Saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Jadi, setelah saya tiba di terminal terakhir di lembah pegunungan Husagama, saya harus melanjutkannya dengan manual atau maksudnya adalah berjalan kaki. Dan saya harus menempuh perjalanan 10 jam untuk tiba di tujuan di atas pegunungan Husagama itu. Dan sepanjang perjalanan saya banyak mengeluh karena kok Tuhan gak sampai-sampai ini, mana beban yang dibawa itu kayaknya makin menanjak, makin berat. Jadi setiap saya tanyakan sama orang asli sana, berapa lama lagi kita sampai? Oh, di pegunungan sana lagi, sedikit lagi. Jadi mereka mengarahkannya bukan pakai tangan, misalnya itu di sana tempat tujuan kita di atas gunung sana. Tapi mereka tunjuknya pakai hidung. Itu di ujung sebelah gunung sana lagi. Jadi saya setiap memperhatikan gunung dan gunung, astaga, jalan apa ini yang saya lewati? Saya juga harus melewati jembatan yang dimana bawahnya itu arus yang cukup deras, jembatannya hanya dari kayu. Dan sepanjang perjalanan saya bersyukur bagaimana Tuhan memimpin, walaupun saya itu penuh dengan kelemahan. Ketika kehabisan air, Tuhan berikan mata air di sana sangat segar sekali. Di sepanjang perjalanan saya juga sering berpapasan dengan ibu-ibu di sana. Yang menarik adalah para penduduk asli di Wamena, mereka terbiasa untuk merajut noken. Jadi noken ini terbuat dari akar-akar pohon atau serabut-serabut batang pohon. Jadi noken ini akan mereka rajut sehingga membentuk seperti kantong. Dan hebatnya adalah mereka punya kekuatan yang sangat kuat, apalagi ibu-ibunya. Jadi nanti ujung tali noken itu akan ditaruh di dahi, jadi akan menggantung tas itu di belakang dan isinya adalah hasil panen mereka banyak, ubi manis atau di sana dibilang hipere. Kadang juga mereka menaruh bayi mereka di dalam kantong noken itu. Dengan beratnya beban yang mereka bawa, mereka tetap berbahagia. Saya jadi belajar beban yang saya bawa ini gak seberapa dengan beban yang dibawa mereka di dalam noken itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya belajar banyak hal-hal yang baru. Saya akan lanjutkan cerita ini esok hari. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 21 Januari ialah Ia selalu di depan kita, maka kita tidak akan goyah. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Penjelasannya, di tengah-tengah segala kekacauan yang akan menekan atas jiwa, hanya ada satu yang dapat menolong kita dari segala kesukaran kita itu dan membantu segala kegelisahan kita. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Yesus dan mengingat bahwa Ia ada hadir dan menyuruh kita hidup bersama dengan Dia. Kita harus memeliharakan pikiran kita pada Allah, maka dalam kelemahan kita, Ia akan menjadi kekuatan kita. Dalam kebodohan kita, Ia akan menjadi hikmat kita. Di dalam kelemahan kita, Ia akan menjadi kekuatan yang menopang kita. Kita boleh diberi kepastian bahwa kita tidak perlu naik ke surga untuk menurunkan Yesus kepada kita. Tidak pula turun untuk menaikkan Dia, karena Dia ada di kanan kita, dan matanya selalu memandang kepada kita. Kitalah seharusnya berusaha untuk menginsafi bahwa Tuhan selalu sangat dekat kepada kita, menjadi penasihat dan penuntun kita. Inilah satu-satunya cara di mana kita boleh merasa yakin terhadap Allah. Kita perlu mendidik dan melatih pikiran agar kita akan beroleh iman yang cerdas dan mendapat persahabatan yang berpengertian dengan Yesus. Jika kita tidak membuat persahabatan yang terus-menerus antara Allah dengan jiwa kita akan tercerai daripadanya dan kita berjalan terpisah dari Dia.
Bila kita bersahabat dengan orang-orang sekeliling kita dan menaruh harap kita pada manusia, dan kasih sayang kita akan dipalingkan dari tujuan perbaktian yang benar. Janganlah membiarkan kesejukan dunia mendinginkan kasih kita bagi penebus kita. Jika kita mempunyai persekutuan dengan Dia, kita mesti selalu menaruh Tuhan di depan kita dan memperlakukan Dia sebagai seorang sahabat yang dihormati dan memberikan kepadanya tempat yang terutama dalam kasih sayang kita. Kita harus membicarakan daya tariknya yang tiada taranya dan selalu mempertumbuhkan keinginan hendak memperoleh pengetahuan yang lebih baik akan Yesus Kristus. Kemudian rohnya akan beroleh kuasa mengendalikan kehidupan dan tabiat kita. Kalau pernah ada waktu apabila manusia memerlukan hadirat Kristus pada sebelah kanannya, sekaranglah waktu itu. Kita memerlukan kapten keselamatan kita terus-menerus di samping kita. Aplikasinya hari ini, saya mau mengajak kita semua dalam doa pagi kita, dalam doa mengawali kegiatan kita dalam hari ini. Mari kita sampaikan, ya Tuhan, saya serahkan kemauan saya ke dalam kendali Tuhan. Agar kita terhindar dari pilihan-pilihan yang salah. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Saya terus mengajak Anda untuk turut menggunakan waktu dalam doa-doa pribadi. Dan jika ada hal yang ingin Anda sampaikan, Anda boleh menuliskannya di dalam kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut menyampaikan hal-hal tersebut dalam doa kepada Tuhan. Kita akan berjumpa lagi esok hari. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati.